Mungkin apabila Anda melewati masa-masa Orde Baru pada hidup Anda sering melihat mobil ini. Ini mobil eksklusif sekali. Banyak fitur-fiturnya dan banyak option-optionnya. Bahkan saking eksklusifnya, mobil ini dipakai oleh menteri dan pejabat-pejabat pada masa itu. Ini adalah Volvo 960. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Yes, kami menyimpan 1960 di garasi kami karena kami suka elegan dan nyaman, mobil besar, nyaman. Sweden Tank. Volvo 960 sebenarnya merupakan bagian dari Volvo seri 900. Seri 900 ini lahir tahun 1990 untuk menggantikan seri 700. Ya, kami pernah pakai yang seri 700, 740 Turbo Intercooler. Bentuk bodi seri 900 ini serupa namun tak sama dengan seri 700. Bahkan seri 700 dan seri 900 sebetulnya masih menggunakan platform yang sama. Di luar negeri sebenarnya seri 900 ini terbagi menjadi dua jenis. Untuk yang fiturnya komplit dan mesin yang lebih besar diberi kode Volvo 960. Sedangkan untuk yang basic dengan mesin yang lebih kecil diberi kode Volvo 940. Ya, angka 4 pada 940 adalah jumlah silinder mesinnya, yaitu 4 silinder. Begitu pula angka 6 pada 960, yaitu 6 silinder pada mesinnya, yaitu nomenklaturnya. Namun dijual di Indonesia kodenya jadi tidak sesuai. Baik yang bermesin 4 silinder maupun yang bermesin 6 silinder sama-sama disebut 960. Konon katanya angka 4 merupakan angka pembawa sial, sehingga mesin 4 silinder dan 6 silinder disatukan namanya menjadi 960. Ya, satu-satunya cara untuk ngecek apakah ini 4 atau 6 silinder adalah buka kap mesinnya dan ngelihat secara langsung. Kemudian variannya yang paling banyak beredar di Indonesia adalah 960 sedan atau secara resmi disebut dengan Saloon. Bermesin 4 silinder 2300 cc. Pertama kali masuk pada tahun 1991 dengan suspensi auto leveling luar biasa. Dan mesinnya pakai turbo yang berukuran besar pula turbonya. Kami suka turbo. Versi ini sering disebut dengan 960 2300 cc full spec. Tersedia pilihan transmisi manual dan otomatis. Kemudian pada tahun 1993 terjadi perubahan, turbonya dilepas. Tidak tersedia suspensi yang auto leveling dan transmisi yang tersedia hanya transmisi otomatis. Karena ini spec down, maka disebut juga dengan Volvo 960 2300 cc Banshee. Kemudian tahun 1995 turbonya dipasang lagi, namun dengan boost yang kecil dibandingkan dengan awal keluar yang 2300 turbo ini. Dan hanya tersedia transmisi otomatis dan suspensinya tetap tidak memakai auto leveling. Ya, hanya ditambah turbo generik saja. Kemudian berhenti produksi di tahun 2000. Walaupun di luar negeri berhentinya di tahun 98, Indonesia biasa telat sedikit. Sejarah versi 960 2300 cc selesai, namun ada varian 3000 cc yang disebut dengan 960 yang beneran. Ya, varian ini full fitur dan semuanya pakai suspensi self-leveling, Nifomat. Varian ini khusus didatangkan waktu event KTT non-block di tahun 1992 sebanyak 300 unit dan KTT APEC tahun 94 sebanyak 150 unit. Konon walaupun jumlah totalnya ada 450 unit, namun hanya sebagian yang dipakai untuk event-event tersebut. Sisanya untuk mobil dinas pejabat. Kemudian karena banyak permintaan tahun 1995 dibuat versi publik disebut juga 960 Royal yang dijual hingga tahun 1997. Pada 960 Royal moncongnya berubah menjadi pipih, menjadi jauh lebih keren dan modern. Setelah itu ada penyegaran versi 960 Royal yaitu Volvo S90. Ya, tapi namanya saja yang beda, bodinya mirip-mirip saja. Yang sebenarnya dijual berbarengan dengan 960 Royal pada tahun 1995. Namun umur produksi S90 lebih panjang hingga berakhir di tahun 2000. Selain varian-varian umum yang kami sebutkan tadi, ada beberapa varian lain yang masuk ke Indonesia, namun dengan jumlah yang lebih sedikit.
jadi jarang terlihat di jalanan. Ada Volvo 960 Limousine dengan 2300 cc turbo bertransmisi otomatis yang muncul sekitar tahun 1991. Itu sudah kami tes di channel Om Mobi. Ada juga yang versi Station Wagon dengan nama Volvo 960 Estate dengan mesin 2300 cc dan transmisi otomatis tahun 1992. Pada tahun 92 itu juga pun muncul Volvo 960 Executive dengan mesin 2300 cc turbo. Yes, itu adalah Volvo kami, tapi mesin yang kami sudah ada perubahan. Executive itu berarti wheelbase-nya lebih panjang, kurang lebih 15 cm kalau tidak salah, sehingga bodinya lebih panjang dan duduk belakangnya jauh lebih lega. Untuk S90 juga ada versi long wheelbase-nya, yaitu S90 Executive. Sebenarnya ada juga versi estate dari Volvo S90 dengan nama Volvo V90, tapi jumlahnya sangat amat sedikit. Hanya ada beberapa unit saja yang masuk ke Indonesia. Setelah Volvo seri 900 ini berhenti produksi, generasinya dilanjutkan oleh Volvo V70 untuk yang estate dan Volvo S80 untuk yang sedan. Kemudian tahun 2016 muncul generasi baru lagi, versi sedannya kembali dengan kode S90 dan versi estate kembali dengan kode V90. Ini aneh sekali kembali pakai kode yang lama. Pada video ini kami akan membahas lebih detail mengenai Volvo 960 dengan mesin 2300 cc turbo yang dibahas oleh Mamang Ican, reviewer mobil bekas. Namun sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya sehingga kami semua bahagia. Dan cek juga channel Mamang itu, Aspros Auto. Kekotakannya tuh membuat dia menjadi berkarisma. Pertanyaannya, siapa itu karisma? Jadi dia walaupun seperti ini, kotak-kotak agak-agak jadul, tapi sampai sekarang pun masih dihormati. Karismatik maksudnya. Sampai ke lobi hotel juga masih dihormatin. Siap gitu kan, atau bekas menteri atau siapalah masih pakai Volvo 960 masih cocok. Nah, dari depannya kotak gitu ya. Sampai headlampnya kotak-kotak, grillnya kotak-kotak, dan headlampnya itu multifungsi karena ada lampu dekat, ada lampu jauh, ada fog lampnya juga menjadi satu di sebelah sini. Jadi ini agak-agak rakus, dan juga dia bahannya tuh masih kaca. Nah, di bumpernya hebat. Ini walaupun seperti ini kaku banget kotak, tapi ini kayak seperti bom-bom car karena terdapat per. Makanya kalau nabrak dia kayak bom kar gitu, yang biasanya yang ditabrak itu yang malah yang lebih hancur daripada Volvo, the Swedish Tank. Nah, ada juga versi yang royalnya tuh berbeda bentuknya dari sini karena lampu depannya tuh lebih sipit. Nah, di bawahnya udah kayak gini aja, jadi dari bumper terus diteruskan diselokin ke bagian bawah. Kalau dikasih body kit malah jadi aneh. Udah mending seperti ini aja. Dimensinya si Volvo 960 ini agak-agak sedikit rakus karena panjangnya yang seperti ini 2300 cc 4,8 meter, lebarnya 1,8, tingginya 1,4 meter, wheelbase-nya 2,7 meter. Tapi ada versi yang 3000 cc itu 5 meter panjangnya, 5 meter. Lebarnya nggak beda jauh lah, 1,8, tinggi 1,4, wheelbase-nya beda sendiri 2,9 meter. Itu adalah versi yang longnya dari sebuah Volvo 960. Sekarang kita bahas mesinnya. Jadi mesin 960 itu banyak sekali yang masuk ke Indonesia. Ada 4 jenis. Ada 2300 cc tanpa turbo, non turbo. Ada yang versi turbo kecil B230K, dan juga ada versi turbo gede 2300 cc. Itu kodenya adalah B230FT ya, itulah seperti itu. Dan juga yang versi turbo versi 3000 cc. Itu yang paling tingginya, kasta tertinggi dari sebuah Volvo 960. Tapi yang paling laku di Indonesia adalah versi yang 2300 cc, yang turbo dan yang turbo kecil dan turbo gede. Biasanya yang turbo yang gede itu adalah Volvo yang keluarannya atau bekas KTT non-blok di tahun 92-93. Tapi di versi yang turbo kecil itu tahun 94 ke atas, seperti yang kami review ini. Jadi kalau ada anak SD yang gambar mobil, itu Volvo 960 versi sedannya. Lihat, patah, saking mengkotaknya. Dan juga kita bisa lihat unik-unik di sebuah 960 itu dari bagian handle pintunya. Handle pintunya lihat, ini model tarik tapi nggak hanya tarik seperti BMW, Mercy gitu. Enggak, ini ada tricky ya, kayak Volkswagen Beetle kayak gini. Ini masih tahun 70-an udah ada sebetulnya, tapi ini keren diaplikasikan di 960. Terus juga
Untuk velgnya dia punya profil 195/65 ring 15 seperti itu. Ada lampu sennya, ada tambahan daging karet di sebelah sini. Jadi kalau buka pintu di sebelahnya tuh dinding, bukanya keras aja karena kena ini dulu. Terus di sini ada pilar C. Nah, di sini yang unik karena di tahun 90-an itu paling seneng banget ada kaca yang terbelah di sebelah sini. Tapi 960 nggak hanya di bagian pintunya saja, tapi di pilar C-nya juga ada kacanya lagi. Jadi kalau penumpang belakang ngeliat keluar itu masih bisa leluasa. Keren. Ada lagi yang unik karena talang airnya 960 itu dari sini dari depan itu ditarik ke belakang dan dipatahin hanya sampai pintu saja. Lucu banget ini di sebelah sini doang. Terus tampiasnya ke sini. Kalau karetnya bocor itu masuk ke dalam. Bagian belakangnya tuh jadi kap bagasinya tuh lurus. Jadi kalau makan mie ayam pinggir jalan masih bisa begini, standing party gitu masih bisa pakai Volvo. Di sini ada badge of love gitu ya, the power of love di sini 960, ada 940 yang pertama kali keluar. Dan di sini nggak ada tulisan turbo intercooler kayak pada zaman 740. Di atasnya ada rear defogger dan juga suatu keharusan mobil-mobil intelektual pada zaman itu, antenanya bisa keluar sendiri. Ya, itu dia kerennya. Terus juga dari lampu belakangnya, udah pasti Volvo yang pertama kali keluar itu merah, orange, merah. Di bagian pinggirnya, di tengahnya ini garnishnya masih tetap putih dari awal. Aneh, makanya nggak nyambung gitu ya. Tapi di tahun 96 ke atas, ini biasanya ada yang versi milky white di bagian tengah. Jadi nyambung antara garnish sama lampu yang di pinggirnya. Terus juga seperti biasa, Volvo the Swedish Tank itu bempernya tuh gede dengan per. Jadi kalau ada yang nabrak Volvo dari belakang, mobil yang nabraknya yang hancur. Karena ini sangat sakit, keras banget. Cobain, keras banget. Ini sama sekali, saya kira agak-agak ngenyoy gitu ya, tapi ternyata keras banget. Pantesan the Swedish Tank. Kita lihat kelebaran bagasinya. Seharusnya ini mobil yang bisa mengangkut segalanya karena pejabat-pejabat pesawat itu perlu barang yang banyak. Nah, bukanya tuh dari anak kunci sebelah sini saja. Jadi simple dan dibuka. Oke, gede banget. Volvo itu bisa menampung tas golf secara melintang gitu saja. Dan ini benar-benar dimaksimalkan banget sama Volvo karena biasanya kalau pengen indah gitu kelihatan, ini indah banget. Ini enggak, ini benar-benar enggak indah kelihatannya. Tapi dia memaksimalkan ruang. Kayak misalkan di mobil lain, nah ini dipaksa untuk bisa ke sini gitu kan supaya terjadi lurus. Tapi di Volvo benar-benar dimaksimalkan. Di sini pasti ada sesuatu di bawah sini, tapi dia digejlogin lagi. Ini dimaksimalkan banget. Dan di sini kita bisa lihat ini masih pakai ban cadangan yang full size walaupun kaleng. Oke, untuk toolkit-toolkitnya dipasang di sebelah sini dan di sebelah sana juga untuk dongkraknya. Keren. Untuk nutupnya ini lucu karena Volvo tidak menyediakan kayak gitu-gitu, tapi di sebelah sini engsel. Dekat engsel tuh ada tarikan ini dan ini agak berat banget. Nih dari tadi itu annoying di dalam interiornya karena ada bunyi tek-tek-tek. Ternyata karena sistem keamanan Volvo tinggi, udah pakai ini aja. Nah, adem kan suaranya. Jadi sebuah Volvo 960 itu bentuknya luarnya kotak, dalamnya juga mengkotak. Tuh kotak-kotak. Tapi karena ini adalah sebuah luxury car pada saat itu, ini atasnya tuh soft touch gitu ya di bagian sini dan juga nih drivernya oriented karena di sebelah sini ada yang namanya mengarah ke kita. Jadi cluster AC-nya itu mengarah ke kita, audionya juga. Di sini ada asbak, sebelah sini ada tempat penyimpanan terbuka. Dan ini adalah transmisinya transmisi matic ya. Jadi kalau Volvo itu memang sudah terkenal dengan bulu-buluan seperti ini. Iya, ada bulu-bulunya sebelah sini dari 740. Jadi ini supaya nggak berdebu katanya gitu ya. Jadi gampang diginiin aja, udah hilang debunya. Terus di sini ada rem tangannya, di sini juga ada yang namanya konsol tengahnya. Oke, sebuah Volvo itu bener-bener analog semua speedometernya. Tapi di sebelah kiri itu jam digital yang gede. Jadi hampir kastanya itu hampir sama dengan RPM. Ini adalah penunjuk jalan juga gitu ya, penunjuk waktu juga di sebelah speedometer. Ya, cukup standar. Terus ada trip meternya, ada odometernya juga masih analog. Terus setirnya tuh gede banget untuk Volvo yang zaman dulu dan bentuknya tuh kotak. Again, kotak lagi. Dan lampu driftingnya, lampu sennya udah di sebelah
kiri. Di sebelah kanannya ini ada pengaturan lampu yang masih diputar-putar lah, sama lah kayak mobil Eropa lainnya. Terus ada dimmernya yang naik turun. Terus juga di sini ada fog lamp depan, fog lamp belakang. Di sebelah sini ada rear defogger dan defogger untuk yang di bagian spion depan. Nah, spion kanan kiri itu ada defoggernya juga. Terus di bagian tengahnya center clusternya ini AC-nya tuh sudah lengkap. Semburannya tuh sampai ke bagian bawah kaki. Terus juga ada front defogger. Lengkap. Nah, sirkulasi dari luar ke dalam ada. Terus juga ada tombol on off-nya AC. Ada heaternya juga. Single din audio aslinya ini udah pakai aftermarket. Dan di sini ada yang unik lagi, karena untuk hazardnya saya tidak bisa menemukan di mana-mana, kecuali ada di sini. Ini unik sekali. Tinggal pencet. Nah, dan dia ikut berkedip-kedip juga merah. Ini keren sekali Volvo. Nggak ada tilt steeringnya. Ya udah, Volvo seperti itu mungkin. Oke, di bagian sini juga seatnya enak banget, jadi empuk seperti sofa rumahan. Dan lengkap pengaturannya, ada depan belakang, terus juga slidingnya ada, terus juga di sini ada height adjuster gitu. Terus di bagian glove boxnya ini tergolong gede. Yes, dia bisa menampung botol air mineral 1,5 liter itu sampai 3 biji sebelah sini. Bukan biji, 3 botol. Terus di sini udah mode night and day. Oh, trim pintunya di Volvo 960 ini tergolong kotak-kotak, dan untuk membukanya seperti Bentley. Jadi katanya sebelah sini bukanya gitu ya, bukan pakai kayak zebra gitu ya, yang pakai apa sih namanya tuh, krom-kroman dibuka segitu kayak Mercy. Enggak, ini kayak Bentley. Widih. Terus ini udah lengkap banget. Power window-nya di keempat, kacanya depan belakang di bagian driver. Terus juga yang lucu adalah electric spionnya. Electric spionnya itu dipisah jadi 2 tombol. Jadi yang kiri, yang kanan. Ini jadi kelihatannya tuh banyak banget tombolnya. Dan di sebelah sini ada side pocketnya, kecil aja. Dan hebatnya di sebuah Volvo gitu ya, speakernya ada 6. Yes, 6-nya tuh luar biasa, karena di speaker bagian depan itu di trim pintunya ada 2. Tapi di atasnya tweeternya tuh gede banget, jadi bisa dipasangin sama yang mid range, saking gedenya wadah tweeternya. Itu kerennya di sebuah Volvo. Satu lagi, kita kembali ke jok. Jadi joknya biasanya itu jok Volvo tuh kayak gini, jadi agak getas-getas seperti ini karena dia pakai kulit yang asli, dan ini tidak cocok untuk di iklim Indonesia. Oh, begini rasanya duduk di belakang. Para menteri pada zaman dulu tuh kayak gini. Ada handle-nya sebelah sini pas, tangannya tidak terlalu capek untuk meraih si handle-nya sebelah sini. Taruh di depan ini handle-nya. Bukan taruh di sini tapi di sini. Jadi enak banget. Terus juga memang ini tidak selega rival-rivalnya. Tuh, cuman tersisa 2 jari dengan duduk yang paling santai. Dan kaki kita tuh bisa selonjor ke bawah si kursi drivernya. Kursinya itu lebih empuk daripada kursi yang di depan. Ini benar-benar seperti sofa yang ngedelwok gitu ya, pantat kita tuh ditelan oleh joknya. Makanya paha kita tuh tersangga dengan baik. Terus ada headrestnya 2 biji, dan di tengahnya itu ada seat belt juga, 3-point seat belt. Jadi di belakang tuh benar-benar safety. Di sini ada armrest yang gede. Di sini ada tempat penyimpanan yang gede. Ini bisa untuk menyimpan apa ya? Mungkin handgun gitu ya. Ya, pistol gitu. Karena ini dipakai oleh polisi-polisi juga pada zaman dulu. Belah sini, dan ada kancingnya. Nah, kalau di bagian tengah rasanya seperti apa? Ya, tidak cukup. Emang enak, nyaman sih di kanan kiri sih. Ada polisi tidurnya. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan asbak gitu ya di bagian sini, dan di belakang dikasih seperti mobil-mobil kebanyakan di tahun 90-an ada sunshade, tapi yang ini itu dioperasikan secara manual. Oke. Ya kan? Speakernya masih di belakang. Speakernya ada 8. Karena di trim pintu ada, di belakang ada, ternyata 8. Volvo. Enak sekali, nyaman, pakai tahun 90-an, mobil aristokrat. Kemarin tuh kita ngebahas Crown, sekarang Volvo 960.
enak sekali ini mobilnya. Jadi terasa nyaman, gak gugubragan gitu ya. Padahal ini tahun 90-an udah termasuk tua. Visibilitas ke depannya enak, pilar A-nya kecil, visibilitas ke depan, kiri kanan, depan belakang bisa kelihatan kemana-mana. Dan memang sebuah Volvo itu dibuatnya kacanya itu lebar-lebar. Proporsi antara kaca dengan bodinya itu 50%, 50%. Jadi kalau kita di dalam, kita bisa ngelihat aspal dengan baik, ngelihat ke tanahnya itu bisa ngelihat dengan jelas. Nah, tuh lihat. Ini biasanya kalau mau mobil yang lain itu berada di atas ya, atau di dada. Ini hampir ke perut ini tinggi si kacanya. Jadi ini kacanya tuh gede kesannya. Dan ini karena mobil aristokrat di tahun 90-an, makanya dashboardnya tuh rendah. Lihat kemana-mana tuh enak. Nah, duduknya tuh terasa commanding dan joknya empuk banget. Jadi kita merasa nyetir di sebuah sofa rumah. Kalau dari setirnya ini terasa lebih baik daripada Crown. Crown tuh bener-bener kayak nggak napak ke aspal gitu. Kita belok-belokin itu nggak begitu respon. Yang ini lebih baik daripada Crown. Kalau saya rasa ya. Jadi kalau kita putar-puterin kayak gini, setirnya itu lebih responsif daripada Crown. Suspensinya terasa empuk, nyaman, apalagi dengan kursi sofa seperti ini, jadi membuai penumpang di belakang. Tapi sayangnya ruang kaki di belakang itu tidak begitu lebar, ya udah nggak masalah. Tapi kita berada di setirnya nih, gimana rasanya? Memang empuk gitu suspensinya. Tapi walaupun suspensinya empuk, itu tidak mengorbankan handlingnya yang tidak seperti Crown yang agak-agak lemot. Kalau ini masih tergolong oke lah. Handling itu masih agak menggrip di aspal. Nah, mesin yang digunakan dia 2300 cc pakai small turbo boost. Nah, ada versi yang lebih tingginya yaitu pakai high pressure turbo. Kalau yang ini di tahun 97 ke atas, 96 ke atas, atau 95 ke atas itu banyaknya yang small turbo boost. Jadi turbonya itu yang kecil. Hanya 135 horsepower saja. Dan ini kondisi menanjak, saya bejek ya. Dalam kondisi menanjak ya. Oke. Ini terasa sedikit underpower karena memang kecil, hanya 135 horsepower dengan bobot si Volvo 960 ini yang tergolong berat. Tapi seneng ya di mesin seperti ini paling gampang untuk dirawatnya, gampang untuk diservisnya karena tergolong simple. Spare partnya juga yang paling banyak di antara Volvo-Volvo yang lainnya. Rem yang dipakai dia cakram depan belakang, dan biasanya kalau Volvo itu sudah disediakan dengan ABS karena Volvo dari zaman dulu itu menganut sistem keamanan tertinggi gitu ya. Sampai di bagian setir aja sudah ada SRS airbag single yang penumpangnya nggak dapet. Dan karakter remnya ini memang harus ditoel agak dalam, bukan ditoel lagi, dibejek agak dalam baru kerasa respon remnya. Kalau sedikit-sedikit aja dia kurang begitu ngegigit gitu remnya. Kekedapan kabin, oke, ini yang saya salut dari sebuah Volvo. Ini mobil-mobil yang di sebelah gitu, motor standaran ya, kalau knalpot ngebrong-ngebrong gitu ya tetap aja kedengeran. Tapi at least motor standar dia nggak kedengeran. Untuk tahun 90-an ini saya bilang oke. Suara ban dengan aspal juga nggak masuk, suara mesinnya nggak masuk. Aduh, Volvo memang 960 kotak, tua tapi masih berwibawa. Dibawa ke mall, ke hotel itu masih keren dengan desain seperti ini, masih cukup elegan gitu ya. Dan bahkan ex-menteri pun masih ada yang nyimpen ini karena nyamannya juga. Nah, berhubungan dengan nyaman gitu ya, ini pakai suspensi Nivomat karena bisa membuai penumpang yang ada di belakangnya. Makanya masih banyak yang nyimpen lah ex-menteri juga. Terus perawatan mesinnya untuk yang versi 2300 itu tergolong mudah. Berbeda dengan yang 3000 cc-nya itu agak-agak perlu perhatian ekstra. Yang 2300-nya itu ya cukup gampang lah perawatannya. Kalau misalkan ada yang ingin memelihara Volvo, pertama kali ambillah versi 960 yang 2300 cc-nya. Tapi ada beberapa minus. Kayak tadi, suspensi Nivomatnya memang nyaman, tapi satu biji Nivomat suspensinya, set levernya yang ada di belakang itu harganya bisa sampai 7-8 juta satu biji. Shock breaker, bayangkan kalau dua bisa 16 jutaan. Tapi rata-rata pemilik Volvo yang 960 itu udah diubah biasanya ya, karena saking mahalnya. Dan memang spare partnya itu agak jarang yang Nivomat. Nah, spare partnya juga memang tergolong agak jarang dan agak relatif mahal untuk sebuah
Volvo gitu ya, mobil Eropa. Harga jualnya sebuah Volvo 960 itu berkisar di antara 35 sampai 70 juta rupiah tergantung kondisi. Kalau udah kondisinya rapi seperti ini, itu bisa menyentuh hampir 70-an. Ya, hampir 70-an lah. Pajaknya saya lupa. Ya, kita lihat dulu STNK-nya, dan ini adalah saat-saat yang mendebarkan. Ini kan di daerah Jakarta ya, platnya ya. Dan ini bisa kita lihat. Murah. Ini adalah tahun 97 dengan pajak 965.000. Murah. Overall, mengenai Volvo 960 merupakan salah satu pilihan yang cocok untuk Anda yang ingin sedan dengan harga yang cukup murah, namun tidak murahan. Penampilannya masih sangat mengeluarkan aura mobil pejabat dan rasanya juga masih nyaman karena memang mobil ini didesain untuk dinaiki orang penting. Untuk varian yang 2300cc low pressure turbo seperti kami tes ini merupakan kompromi yang seimbang antara tenaga mesin yang lumayan, perawatan yang tidak terlalu repot, dan kenyamanan yang sudah di atas rata-rata. Namun apabila Anda ingin mesin yang lebih kencang dan suspensi yang lebih nyaman, pilih varian yang dengan suspensi Nivomat yang pakai mesin 2300cc dengan turbo yang high pressure, atau sekalian yang 3000cc saja. Apabila Anda ingin wajah yang sedikit lebih modern, tidak terlalu konservatif, pilih yang S90 atau 960 Royal. Namun jika Anda hanya sekedar ingin mobil dengan gaya mobil pejabat saja dan tidak ada masalah dengan mesin yang agak pelan dan fitur yang lebih sederhana, maka pilihlah yang spek terendah tahun 1993 sampai 95. Itu sudah cukup, apalagi harganya untuk varian itu lebih murah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.